Ada satu kali, ini kisah nyata, seorang saleh, ahli tahajud, sampai saking ahli tahajudnya tidak ingin meninggalkan kebiasaan ini. Ini sangat nyata kisahnya dan tidak mengarang. Satu kali Pak, kemudian malam-malam dia perjalanan dengan rombongan. Begitu perjalanan, orang-orang tidur, sampai dia mengendap-endap kebiasaannya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Satu malam kemudian, dia bangun setelah orang lain tidur, masuk dia sedikit ke area sedikit ada dalam hutan. Begitu sedang menunaikan sholat, dia duga kemudian tidak ada orang lain yang melihatnya. Ternyata ada satu orang atau beberapa yang kemudian tergerak, mendengar suara dan menyaksikan kebiasaan dia. Anda tahu apa yang terjadi? Dan inilah yang disampaikan oleh orang-orang yang melihat itu. Begitu sedang sholat, teman-teman sekalian, tiba-tiba baru bertakbir malamnya, lompatlah dikisahkan seekor harimau di depannya, dalam keadaan yang sudah lapar. Saya mau tanya pada bapak ibu, begitu sholat misalnya Allahu Akbar, tiba-tiba samping ada harimau. Wow, apa yang dilakukan? Kabur. Udah gak panjang pikirnya, kabur ya kan? Tayyib. Sekarang lihat apa yang beliau sampaikan. Begitu datang harimau itu, perhatikan ahli tahajud ini, dia ingat dengan janji Allah. Dia ingat dengan janji Allah. Perhatikan baik-baik ya. Kalau anda sudah punya kebiasaan Qur'ani dalam jiwa anda, maka ayat itu akan hadir membimbing anda dalam setiap kesulitan anda, apapun itu. Nabi Yusuf dekat dengan Allah, ketika digoda muncul ayatnya, laula ar'a burhana rabbi, kalau bukan melihat petunjuk dari Rabbnya, niscaya ada sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Tapi Allah jaga beliau. Lihat baik-baik teman-teman. Begitu melompat harimau itu, kemudian dia katakan dalam jiwanya, lihat kalimatnya, ya khalqallah, hei makhluk Allah. Dia tidak katakan ya namar, hei harimau, tidak. Kalau disebutkan harimaunya menunjuk pada zatnya, tapi dia lekatkan makhluk ini kepada penciptanya, hei makhluk Allah. Ya khalqallah, hei makhluk Allah, jika saya memang rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka saya ridha untuk engkau makan, silakan, tidak ada masalah. Kalau Allah tetapkan saya sebagai rizki untukmu pada saat ini, silahkan. Tapi kalau saya bukan menjadi rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka jangan coba-coba ganggu ibadahku hari ini. Lihat kalimatnya, bukan jangan makan aku. Ingat, bukan jangan makan aku. Jangan coba-coba ganggu ibadahku saat ini, atau aku akan mohonkan pada Allah penciptamu untuk menghancurkan engkau saat ini juga. Perhatikan, dia minta jangan ganggu tahajudnya, bukan jangan makan dirinya. Apa yang terjadi ketika dikaitkan dengan ayat perlindungan tentang tahajudnya, maka tiba-tiba harimau ini pergi meninggalkannya, mengaum sekali langsung pergi. Anda bisa bayangkan.